Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola membuat banyak pemain asing mengadu nasib di tanah air. Tidak jarang mereka merasa nyaman dan memilih pindah kewarganegaraan demi membantu tim nasional Indonesia. Selain itu, ada juga pemain keturunan yang tidak lupa dengan sejarah masa lalunya, sehingga dia bersedia mengejar paspor hijau berlambang Garuda. Walaupun cukup terbelakang dalam urusan sepak bola, tapi Indonesia selalu memikat pesepak bola asing untuk merumput di tanah air. Karena merasa betah, tidak sedikit dari mereka yang dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Padahal syarat untuk bisa punya KTP tidaklah mudah. Seorang pemain harus punya garis keturunan Indonesia dan setidaknya telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut dan bersih dari urusan kriminal selama 1 tahun atau lebih. Karena banyaknya pemain yang telah dinaturalisasi, Cetak Gol Indonesia telah mengumpulkan mereka ke dalam satu tim yang semuanya berisi pemain naturalisasi. Kali ini kami menggunakan formasi 3-4-3, formasi klasik klub-klub sepak bola Indonesia era 90-an. Formasi ini mengandalkan 2 gelandang yang bisa bertahan dan menyerang. Sementara itu, lini tengah bertugas untuk memancing lawan keluar dari polanya. Kiper dan pemain belakang. Posisi penjaga gawang mutlak ditempati oleh Yoo Jae-hoon. Kiper yang baru pensiun dari dunia sepak bola profesional itu kini menjadi pelatih kiper untuk timnas Indonesia. Sebelum bermain di tanah air, dia mengawali karir di Daejeon Citizen, klub divisi 2 Korea Selatan. Yoo Jae-hoon yang mulai populer ketika membela Persipura adalah satu-satunya kiper naturalisasi yang pernah dimiliki Indonesia. Sebenarnya, Indonesia punya kiper keturunan yang bermain di klub Serie A, Emil Audero Mulyadi. Tetapi Emil lebih memilih Italia sebagai kebangsaannya. Untuk mengawal Yoo Jae-hoon ada Otavio Dutra, Igbonevo, dan Bio Paulin. Otavio adalah bek kelahiran Brazil dengan postur menjulang 190 cm. Dia bukan nama baru di sepak bola Indonesia. Sebelum bermain untuk Persija, Dutra telah bermain untuk Persebaya, Persipura, Gresik United, dan Bayangkara FC. Pemain yang sudah berusia 36 tahun itu juga telah memiliki 2 caps bersama timnas Indonesia. Kemudian ada Victor Igbonevo. Dia adalah pemain bertahan dengan visi bermain dan level disiplin yang tinggi. Defender kelahiran Nigeria itu telah mencatat 10 caps bersama Indonesia, walaupun prestasi timnas belum juga menunjukkan perbaikan. Pemain 34 tahun ini sekarang telah kembali berseragam Persib Bandung setelah tahun lalu memperkuat tim Liga Thailand PTT Rayong. Untuk menemani Dutra dan Igbonevo, ada nama Bio Paulin yang musim ini membela PSGC Ciamis. Di masa-masa jayanya, dia adalah bek yang membawa Persipura menjuarai ISL musim 2008, 2009, 2010-2011, dan 2013. Dia adalah bek yang sulit dilewati. Walaupun usianya sudah tidak lagi muda, prestasi yang dia raih sudah sungguh mengesankan. Pemain tengah. Di lini tengah terdapat sejumlah gelandang kenamaan seperti Stefano Lillipali, Mark Locke, Esteban Vizcarra, dan Kim Kurniawan. Mereka adalah gelandang yang sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola Indonesia. Lillipali adalah gelandang kelahiran Belanda dengan segudang pengalaman. Dia pernah memperkuat FC Utrecht dan SC Cambuur. Meski Lillipali pernah memperkuat timnas Belanda U17, namun dia memilih Indonesia sebagai kebangsaannya. Pemain yang musim lalu membawa Bali United juara itu adalah pemain multi posisi. Lillipali bisa ditempatkan sebagai gelandang serang, winger kanan, atau winger kiri. Stefano Lillipali
telah berkontribusi di 24 pertandingan Timnas Indonesia Senior dengan mencetak 3 gol. Mirip seperti Lily Pali, Kim Kurniawan juga bisa ditempatkan di banyak posisi. Dia mampu bermain di gelandang serang, gelandang bertahan, ataupun winger kiri. Pemain kelahiran Jerman keturunan Indonesia Tionghoa ini punya daya juang tinggi, ulet, dan punya tackling yang bersih. Adik dari Jennifer Kurniawan ini kini nyaman bermain untuk Persib Bandung. Kemudian ada Mark Locke, pemain yang sangat disayangi oleh supporter PSM Makassar itu kini sedang merumput bersama Persija Jakarta. Dia adalah pemain dari Akademi asal Belanda, FC Utrecht. Klok mampu mengatur permainan dan ditunjang oleh penguasaan teknik yang sangat baik. Meski masih muda, tapi pengalamannya sudah cukup panjang. Klok sudah berpetualang di berbagai negara Eropa seperti Skotlandia, Bulgaria, hingga Inggris. Namun, untuk membela Indonesia, Klok masih harus menunggu status kewarganegaraannya karena urusan administrasi yang belum tuntas. Selanjutnya ada Esteban Vizcarra. Dia adalah gelandang berdarah Argentina yang sudah 11 tahun merumput di Indonesia. Esteban sudah memperkuat 5 klub Indonesia dan kini bermain untuk Persib Bandung. Pemain yang lahir di negara Lionel Messi itu adalah gelandang serang yang serba bisa, tapi dirinya cukup nyaman berada di posisi sayap kiri. Pemain depan. Lini depan cukup penuh oleh striker-striker ganas. Cetak gol Indonesia memilih Beto Gonçalves, Greg Nokolo, dan Ilya Spasojevic sebagai pilihan. Beto adalah penyerang berdarah Brazil yang punya dribbling dan shooting yang menakutkan. Di usia yang kini 39 tahun, dia memang sudah tidak begitu cepat, tapi Beto punya pergerakan yang sangat efektif. Bagi Beto, usia hanyalah sekedar angka, karena dia masih mampu bersaing di papan top skor. Bersama Timnas Indonesia, Beto telah tampil sebanyak 29 kali dengan catatan 14 gol. Selanjutnya ada Greg Nokolo. Greg merupakan pesepak bola berdarah Nigeria yang pernah bermain untuk klub Singapura, Thailand, bahkan Portugal. Tetapi Indonesia tetap menjadi rumahnya. Sama seperti Beto, Greg Nokolo juga tengah membela Madura United. Greg adalah pemain yang sulit untuk dihentikan. Bersama skuad Garuda, Greg Nokolo telah bermain sebanyak 8 kali dengan mencetak sepasang gol. Terakhir ada Ilya Spasojevic. Spaso adalah pesepak bola kelahiran Montenegro yang karir sepak bolanya juga cukup panjang di Liga Indonesia. Bermain sejak 2011, Spaso pernah membela Persires, PSM, Mitra Kukar, Persisam, Persib, Bayangkara, dan kini memperkuat Bali United. Di Bali, dia masih merupakan pemain yang handal. Spaso masih masuk ke dalam deretan striker tajam di Indonesia. Itulah skuad naturalisasi Indonesia yang kalau digabung menjadi sebuah tim. Menurutmu, apakah Indonesia masih perlu untuk menaturalisasi pemain? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.